Apakah buku dongeng yang aku lihat benar-benar tidak ada? Aku mengira itu hanya sebuah dongeng biasa. Tapi ternyata itu adalah dongeng yang tidak ada? Tidak. Lalu, mengapa buku yang pasti ada di siklus sebelumnya sekarang hilang? Ini aneh. Terlalu aneh. Mengapa ini terjadi? Pikiranku, yang saling mengejar, segera membawaku kepada sisa-sisa takdir yang ditinggalkan oleh Dewa Emas yang Sujin. Ya, tentu saja, sisa-sisa itu telah menarik takdir di dekat puncak surga hancur. Dan untuk melihat sisa-sisa itu, dibutuhkan keajaiban peluang yang tidak bisa dipercaya. Mungkin, dongeng itu juga seperti itu. Itu juga bisa jadi sebuah cerita yang hanya bisa dilihat dengan terlibat dalam tarikan takdir yang disiapkan oleh Yang Sujin, atau orang lain. Dan untuk melihatnya, apakah seseorang perlu menyadari semacam peluang ajaib? Ada kemungkinan itu. Jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang immortal sejati setara dengan Yang Sujin. Mungkin konten aneh dari dongeng itu hanya bisa dilihat lagi setelah melewati keajaiban peluang yang tidak bisa dipercaya. Aku mengangguk sambil merenung. Aku mengerti. Jika kau pernah menemukan buku seperti itu, tolong beritahu aku. Aku berbicara kepada gadis kecil yang bermain boneka di sampingku. Jika kau melihat buku dengan dongeng seperti itu, atau jika dongeng seperti itu terlintas di pikiranmu, pastikan untuk memberitahuku. Itu sangat penting bagiku. Ya? Gadis itu menjawab ceria, memeluk 7 bonekanya. Tapi di mana kakakmu? Kakak? Kakak apa? Anakku adalah satu-satunya putri. Cendekiawan itu berbicara padaku dengan ekspresi yang sedikit tidak nyaman. Apa? Aku merasa ada yang aneh lagi. Aku merasa seolah-olah aku telah melupakan sesuatu. Sebuah rasa tidak nyaman yang tak terlukiskan. Ah, benar. Benar. Gadis kecil ini mengatakan dalam kehidupan sebelumnya bahwa dia menunggu orang tuanya. Mengapa tiba-tiba aku melontarkan kata, kakak? Bagaimanapun, terima kasih. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihku, aku memutuskan untuk maju dan menghadapi iblis kaki 1000 seperti yang direncanakan. Dengan gerakan cepat, aku melompat ke puncak. Di sana, aku melihat sarang iblis kaki 1000. Dan klang, klang, klang. Aku melihat para petarung yang mengayunkan pedang mereka di depan gua kaki 1000. Ah, mereka pasti yang dimaksud. Mereka tampaknya adalah para ahli bela diri yang disewa oleh kepala desa. Mereka dengan semangat memancarkan energi pedang, mengayunkan senjata mereka ke arah iblis kaki 1000. Namun, energi pedang mereka bahkan tidak bisa menggores cangkang iblis kaki 1000, dan malah mereka memuntahkan darah akibat racun dari iblis itu. Matilah, matilah, monster. Salah satu petarung menerjang iblis kaki 1000, batuk darah. Iblis kaki 1000 membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyambutnya, siap merobek kepalanya. Dalam sekejap, tiba-tiba, aku menyisipkan diriku di antara mereka. Wos! Energi telapak tanganku dengan lembut membungkus petarung itu dan mengeluarkannya dengan aman dari gua, sementara pedang tanpa bentukku mendorong kuat iblis kaki 1000. Boom! Iblis kaki 1000 terlempar, memuntahkan darah. Oh, apa? Apa sebenarnya? Aku mengulurkan tanganku kepada para petarung yang duduk di tanah, memuntahkan darah. Swiss! Pedang tanpa bentukku menyentuh titik akupunktur mereka, meresap ke dalam meridian mereka, dan secara paksa mengoperasikan energi vital mereka, Ki. Dan kemudian, bam! Batuk, batuk. Hurk! Saat pedang tanpa bentukku membimbing energi vital mereka, racun yang terakumulasi dari iblis kaki 1000 dikeluarkan melalui mulut mereka. Aku telah menghilangkan racun dasar, tetapi kalian harus mencari dokter untuk perawatan lebih lanjut. Aku tidak bisa membantu racun yang sudah terlalu dalam. Setelah mengatakan ini, aku perlahan mendekati iblis kaki 1000. Ki Guk, Ki Guk. Kau,
Aku berbicara kepadanya dalam bahasa iblis. Setelah diperhatikan lebih dekat, iblis kaki seribu, meskipun waspada padaku, tidak melarikan diri lebih dalam ke gua. Di bawahnya, terdapat butir-butir seperti nasi, lebih kecil dari kuku jari dan terpakai rapat telurnya. Iblis itu tidak melarikan diri, memancarkan racun untuk melindungi telurnya. Melihat ini, aku sejenak menyarungkan pedang tanpa bentukku. Pergilah. Jika kau bersumpah tidak akan memakan manusia lagi, aku akan membiarkanmu pergi. Kiro Kiro. Iblis kaki seribu ragu sejenak, lalu berbicara. Anak-anakku, untuk menjadikan mereka seperti aku, bagaimana? Ia mengungkapkan niat putus asa, gagap dalam ucapannya. Bagaimana kau akan bertahan? Kesepian, aku. Oh yang agung, lebih baik, di sini, sekarang, bunuh aku. Iblis kaki seribu berbicara dengan nada pasrah. Daging dan darahku, ambil, keturunan yang tersisa, jadilah seperti aku, tolong, bunuh. Ini adalah cinta maternal yang kuat. Saat aku merenungkan apakah akan membunuh iblis itu atau tidak. Dari belakang, petarung yang sebelumnya menerjang iblis kaki seribu, kini batuk darah, berlari dan berlutut di depanku. Salam kepada yang terhormat. Aku berani meminta padamu. Apa itu? Aku menoleh kepadanya dan bertanya. Tolong. Robek monster itu menjadi berkeping-keping. Bunuh dengan cara yang paling menyakitkan mungkin. Karena iblis kaki seribu dan aku berbicara dalam bahasa iblis, ia, yang tidak menyadari percakapan kami, berteriak dengan air mata di matanya. Itu memakan kekasihku. Tolong bunuh itu. Aku mohon padamu. Mendengar ini, aku menoleh kembali ke iblis kaki seribu. Apa yang aku ragu-ragu tentang? Cinta maternal memang mulia, tetapi makhluk ini telah memakan orang-orang yang tidak bersalah. Selain itu, kata-kata petarung, yang kekasihnya dimakan, menyebabkan rasa sakit berdenyut di hatiku. Sepertinya kau perlu mati. Apakah kau memiliki kata-kata terakhir? Aku mengangkat tanganku lagi, memandang iblis kaki seribu. Iblis kaki seribu membungkuk kepadaku, berkata, anak-anakku, bukan seperti aku, tetapi, seperti kau, makhluk agung, tolong bantu mereka. Iblis kaki seribu terus membungkuk, tidak peduli pada kematiannya sendiri. Justru, anak-anak, tolong. Baiklah. Aku akan mencoba. Aku mendekati iblis kaki seribu dan meletakkan tanganku di kepalanya. Paw off. Pedang tanpa bentukku menembus seluruh tubuhnya, seketika memutuskan semua saraf dan mengubah otaknya menjadi bubur. Ia mungkin tidak merasakan sakit. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saat iblis kaki seribu mati, petarung itu meneteskan air mata syukur, membungkuk padaku. Aku lalu melihat tempat di mana iblis kaki seribu terbaring. Di sana terletak ribuan telur kaki seribu, terpakai rapat. Mereka terlihat seperti telur kaki seribu biasa, bukan telur dari iblis kaki seribu. Sebenarnya, aku tidak bisa merasakan aura spiritual dari mereka. Mereka hanya telur biasa yang belum mewarisi kekuatan dari iblis kaki seribu. Aku memindahkan semua telur kecil sebesar butir nasi itu ke dalam artefak penyimpananku. Aku tidak yakin apakah ini akan berhasil, tapi aku akan mencoba. Setelah melihat iblis kaki seribu sejenak, aku melintas di antara para petarung yang mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan kembali ke desa. Iblis kaki seribu telah ditangani. Terima kasih. Tolong, terimalah ini sebagai tanda terima kasih kami, Immortal. Aku melihat apa yang ditawarkan kepala desa padaku. Itu adalah jubah daois putih yang bersih. Pakaian yang dikenakan selama tari dua immortal di desa ini. Aku akan menerimanya dengan bersyukur. Aku mengambil jubah daois putih dari tangannya dan menggantinya. Mengenakan jubah itu, aku teringat akan kehidupan masa laluku. Rasanya nyaman. Aku menghayati kenangan itu sejenak. Itu adalah hadiah terbaik.
Terima kasih. Dengan itu, aku melompat kembali ke atas kapal penyeberangan Nether. Sekarang untuk permintaan terakhir, senior. Kenapa kau sudah banyak bepergian? Baiklah, di mana tujuan berikutnya? Aku memberitahunya. Palace Command Serving. Kapal itu mengeluarkan suara gemuruh saat berlayar menuju Palace Command Serving. Aku menembus larangan emas dari dinding luar istana dan masuk ke dalam. Tetap sama. Di dalam, aku mencari dan mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Berbagai anggur abadi, terutama anggur putih merah. Dan kemudian, sekarang setelah aku memikirkan hal itu, ini adalah aku menemukan artefak pipa. Sebuah pipa bambu panjang dan ramping. Bukankah ini artefak sihir yang memberi pemahaman spiritual kepada hewan biasa? Aku dengan hati-hati membaca deskripsi artefak itu. Artefak sihir, bambu iblis abadi. Setelah dinyalakan dan dihirup, jika kau mengekspos ekor hewan pada energinya, hewan tersebut memiliki peluang 1 dalam 10.000 untuk mendapatkan pemahaman spiritual. Jika digunakan pada satu hewan, sebaiknya tidak digunakan lagi pada makhluk yang sama selama setidaknya 5 tahun karena sifatnya yang kuat, karena dapat menyebabkan kematian. Untuk hewan iblis, bahkan yang berada di tahap membangun ki, mengekspos mereka lebih dari 2 kali sebulan dapat berakibat fatal, dan untuk hewan iblis di tahap pembentukan inti, sekali setiap 7 hari adalah batasnya, sementara hewan iblis di tahap jiwa Naschen dapat terpapar setiap hari. Pikiranku untuk menggunakannya pada keturunan iblis kaki 1000 tampak bodoh. Ini bahkan bukan semacam limbah radioaktif. Pada tingkat ini, tampaknya lebih mirip sebagai artefak untuk membunuh hewan iblis dengan asap beracun daripada untuk membesarkannya. Meski tidak percaya, aku memasukkan pipa bambu ke dalam perangkat penyimpananku, hanya untuk jaga-jaga. Aku melanjutkan pencarian dan menemukan barang berguna lainnya. 2 talisman menutup surga. Talisman ini dikatakan memberikan pertahanan tingkat Heavenly Being. Berkat talisman ini, aku melirik secara halus ke tubuh darah Yuan Li. Momen keputusasaan yang luar biasa yang disebabkan oleh orang ini terlintas di pikiranku. Aku harus menyimpannya untuk saat ini. Aku juga memasukkan talisman menyerang surga ke dalam artefak penyimpanan. Setelah itu, tidak ada yang tersisa untuk diambil dari Palace Command Serving. Kalau begitu, sekarang, apakah aku harus mencoba mendapatkan segel perintah serving? Go. Aku mengeluarkan bendera formasi merah yang diberikan oleh Yuan Li dari artefak penyimpananku. Kowong. Saat tubuh darah membentuk segel, artefak sihir memancarkan cahaya, menarik kekuatan yang mengalir di dalam Palace Command Serving. Dan kemudian, go. Artefak sihir saling bertabrakan dengan kekuatan Palace Command Serving, mulai meruntuhkan lantai-lantai istana satu persatu. Aku menangkis semua puing yang jatuh dari atas pohon umur panjang. Kowowo. Setelah beberapa saat, semua lapisan Palace Command Serving telah runtuh, dan cahaya mulai berkedip di langit. Paat. Segel perintah serving. Saat aku melihat segel itu, Song Jin dan Seoran memasuki dalam Palace Command Serving. Mata Song Jin bersinar saat melihat segel itu. Segel perintah serving, sudah lama tidak bertemu. Ia bertanya padaku. Apa yang membuatmu ingin mendapatkan segel perintah serving? Apakah kau mencoba naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan cara tradisional seperti orang Yuali itu? Ah, bukankah ada pepatah bahwa segel perintah serving menarik takdir ilahi? Aku bertanya, memegang segel perintah serving. Takdir ilahi? Takdir ilahi memang baik. Tetapi jika kau menerima berkah dari segel perintah serving, jangan membawanya di saku saat naik. Pemegang segel perintah serving ditarik oleh segel perintah serving yang terhubung ke dunia ini dan tarikan takdir, membuat kenaikan menjadi sulit. Pada akhirnya, kau harus kembali ke dunia ini. Haha. Aku tersenyum. Itulah tepatnya. Selidiki gerbang kenaikan, sambil membawa segel perintah serving bersamaku.
Dalam hal ini, meskipun aku terjebak dalam badai spasial, aku pada akhirnya akan kembali ke dunia ini, bukan? Tujuanku bukanlah untuk naik, tetapi untuk menyelidiki gerbang kenaikan. Saat aku melihat segel perintah serving, Pak, cahaya meledak dari segel perintah serving, menyebarkan kilau di sekelilingku. Entah bagaimana, aku merasa lebih ringan. Berkah segel perintah serving. Biasanya, kau harus menyentuhnya untuk menerima berkah. Sepertinya kau dilahirkan dengan takdir yang kuat. Benarkah? Apakah kau tidak tahu? Segel perintah serving merespons takdir, bereaksi lebih kuat terhadap mereka yang dilahirkan dengan takdir yang kuat. Begitu juga dengan berkahnya. Fakta bahwa segel perintah serving memberikan berkahnya padamu tanpa kau menyentuhnya berarti bahwa kau dilahirkan dengan takdir yang sangat besar. Begitu? Ini adalah fakta baru. Takdirku. Tentu saja, itu sedikit kuat. Begitu aku mencoba melangkah keluar dari kerangka takdir, langit akan melemparkan petir dengan gila. Memegang segel perintah serving, aku berbicara. Bagaimanapun, aku memiliki permohonan untukmu, senior. Apa sekarang? Aku menyerahkan kepada Song Jin diagram struktural formasi dan cetak biru artefak sihir formasi. Jika kau memasang formasi dan artefak sihir ini di lapisan pertama Palace Command Serving dan mengaktifkannya. Setelah 5 tahun, buah umur panjang akan matang di Palace Command Serving. Tolong berikan satu kepada Daoi Seo. Song Jin memandangku dengan mata terkejut. Kau terus memberi barang. Dengan cara ini, utangku tidak akan pernah habis. Haha, aku hanya perlu kau melakukan satu permohonan. Aku memintanya. Ketika buah umur panjang matang, tolong antarkan buah itu kepada seorang pria bernama Kim Yang Hun di Yangwo. Mengapa kau tidak mengantarkannya sendiri? Itu. Aku punya alasanku. Pergi menyelidiki gerbang kenaikan, aku mungkin akan mati terjebak dalam badai spasial. Aku bisa menjadi jiwa yang hilang di luar angkasa. Atau aku bisa ditandai oleh makhluk batas agung, mengamati tempat ini dari luar dunia ini dan mati. Oleh karena itu, adalah hal yang benar untuk meminta sebelumnya. Ini adalah permohonan terakhirku. Terima kasih banyak atas bantuanmu sejauh ini. Ia memandangku sejenak. Kau, apakah kau mencoba naik ke alam atas pada levelmu saat ini? Song Jin tampaknya menyadari niatku dan bertanya dengan terkejut. Ini terlalu mendadak. Mengapa kau bergerak begitu terburu-buru? Kita para kultivator memiliki ratusan tahun. Tentu saja, jalan kenaikan belum ditutup, tetapi akan ada kesempatan lain dalam 1000 tahun. Dengan bakatmu, kau pasti bisa mencapai kesempurnaan agung dari Heavenly Being dan mempersiapkan diri untuk naik dalam waktu sekitar 1000 tahun. 1000 tahun? Aku memberikan senyuman pahit. Mungkin, bahkan setelah 1000 tahun, aku masih akan tetap di level ini. Song Jin mengangguk, tampaknya bingung. Tapi aku tahu bakatku sendiri dengan baik. Bahkan setelah 1000 tahun, akan beruntung jika aku bisa mencapai tahap jiwa Naschen dengan metode kultivasiku. Meskipun keterampilan bela diriku beberapa langkah lebih maju dibandingkan seseorang seperti Kim Yang Hun. Bagaimanapun, aku bukan Kim Yang Hun. 1000 tahun terlalu lama. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang harus aku selidiki setidaknya sekali. Mungkin kehidupan ini, yang tidak membentuk banyak koneksi, adalah waktu yang paling tepat untuk menyelidiki gerbang kenaikan. Saat aku menyerahkan Norigae kepada Buk Yang Hua, keputusanku menguat. Aku tidak akan bertemu dengannya lagi di kehidupan ini, bahkan jika aku hidup selama 1000 tahun. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku merasa tidak akan bisa menahan diri. Bagaimanapun, ini pilihanku. Tolong hormati. Ya, lakukanlah sesukamu. Karena muridku telah menerima banyak bantuan darimu, aku akan memenuhi tugas yang kau minta. Mereka tidak sulit, bagaimanapun.
Song Jin menyilangkan tangan dan mengangguk. Kemudian, kami meninggalkan Palace Command Serving dan kembali menuju jalan kenaikan. Wos! Sebuah kapal hantu gelap melintasi langit. Kapal penyeberangan Nether, yang muncul dari kekosongan, melayang di langit. Saat aku bertanya mengapa kami tidak menggunakan perjalanan spasial melalui kekosongan, itu karena penggunaan yang sering akan membebani kapal penyeberangan Nether. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu sesuatu tentang alam atas, Senior Song Jin? Tentu saja. Setidaknya, apa yang disebutkan orang Yuan Li adalah fakta yang terkenal di kalangan elit kekuatan besar. Song Jin, yang memegang kemudi kapal, melanjutkan penjelasannya. Khususnya fraksi dengan sejarah yang dalam seperti sekte petir ilahi emas, lembah hantu hitam, harimau perkasa, peng suci, dan naga laut. Para nenek moyang yang naik melalui gerbang kenaikan kadang-kadang menghubungi kami selama sejarah panjang. Bolehkah aku bertanya apa yang kau ketahui tentang alam atas? Aku tidak tahu banyak secara rinci. Sungguh, kami hanya dihubungi sekali setiap beberapa ribu tahun. Tapi sekitar 4.000 tahun yang lalu, salah satu nenek moyang dari alam atas yang menghubungi lembah hantu hitam mengatakan bahwa energi spiritual di alam atas adalah ratusan kali lebih melimpah daripada di jalan kenaikan, dan tidak ada manusia biasa di alam atas. Tidak ada manusia biasa? Itu benar. Aku juga merasa tidak percaya ketika pertama kali mendengarnya. Di alam atas, karena energi spiritual langit dan bumi yang sangat besar, bayi menjadi kultivator pengumpulan ki sejak saat pembuahan. Mereka lahir sebagai kultivator. Beberapa yang memiliki sedikit lebih banyak bakat sudah lahir di tahap 1 atau 2 dari penyaringan ki. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Aku tidak memiliki kata-kata untuk kebodohan yang baru saja kudengar. Seluruh konsep manusia biasa, tidak ada di sana? Seberapa tinggi kepadatan energi spiritual agar hal seperti itu mungkin terjadi? Song Jin tertawa melihat ekspresiku. Selain itu, meskipun aku tidak tahu secara rinci, ras manusia tampaknya dianggap sebagai kelas penguasa dan menikmati status yang cukup tinggi. Alam atas tampaknya secara langsung seperti surga. TSK, TSK. Ini adalah batas informasi yang bisa aku berikan. Sisanya, informasi yang lebih rahasia terikat pada pembatasan dan tidak bisa aku ungkapkan sembarangan. Aku mengerti. Terima kasih. Di kejauhan, aku melihat penghalang yang menutupi jalan kenaikan. Berdiri di samping Song Jin, aku tiba-tiba memikirkan hal lain dan bertanya. Aku penasaran. Ada tempat yang disebut alam hantu Nether di antara alam atas, dan terdengar terkait dengan lembah hantu hitam. Apakah ada hubungan? Itu tampaknya jelas terkait dengan lembah hantu hitam. Yuan Li mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang kekuatan kuno, hantu Nether, dan alam emas ungu. Tapi mungkin Song Jin tahu. Song Jin mengusap dagunya dan menjawab. Aku tahu. Sebelum gerbang kenaikan muncul, alam atas utama untuk naik bagi lembah hantu hitam adalah alam hantu Nether. Karena hanya sekadar rasa ingin tahu. Mengapa lembah hantu hitam memilih naik ke alam dingin terang yang terhubung dengan gerbang kenaikan alih-alih alam hantu Nether? Karena naik melalui gerbang kenaikan jauh lebih aman dan lebih pasti, dan juga. Ia merenung sejenak dan melanjutkan. Informasi dari sini ke depan bersifat rahasia, dan aku tidak bisa mengungkapkannya secara langsung tetapi. Ia tertawa. Mengapa sekte-sekte iblis tidak naik ke alam iblis sejati tetapi memilih alam dingin terang, yang dikatakan sedang berperang dengannya? Yuan Li berbicara tentang perang, tetapi dia hanya tahu informasi yang sudah usang. Mungkin, ada alasan mengapa semua orang memilih untuk naik ke alam dingin terang. Apakah mungkin bahwa perang antara alam iblis sejati dan alam dingin terang sedang berpihak pada alam dingin? Aku mengangguk memahami. Kemudian, aku menyerang penghalang jalan kenaikan dengan pedang tanpa bentukku. Go-go-goang. Pedang tanpa bentuk membelah penghalang, menciptakan pintu besar untuk kapal penyeberangan Nether.
Kapal penyeberangan Nether tidak berhenti dan terbang menuju pusat jalan kenaikan. Dan kemudian, pemandangan yang akrab muncul. Kurung, kurururung, awan petir menggelinding. Di bawah awan petir, sebuah stele yang dibelah menyerap petir surgawi. Di seberang stele, sebuah gerbang spasial bercahaya sebesar tubuh manusia berada. Itulah gerbang kenaikan. Kogogo. Sebelum area yang dipenuhi dengan sobekan spasial, kapal penyeberangan Nether turun. Kalau begitu, aku berterima kasih atas segalanya hingga saat ini. Ya, lakukanlah dengan baik dan jaga dirimu. Senior, apakah kau benar-benar harus naik sekarang? Haha, jangan khawatir tentangku, Daoi Seo. Cukup antarkan buah umur panjang kepada Kim Yang Hun seperti yang kuminta. Song Jin dan Seoran. Ekspresi mereka berbeda, tetapi keduanya memancarkan niat khawatir untukku. Setelah mengucapkan selamat tinggal, aku mengeluarkan telur kaki 1000 dari artefak penyimpananku. Baiklah, aku mungkin tidak bisa melakukan banyak, tetapi jika mereka memakan energi spiritual yang padat dari jalan kenaikan dan terus tumbuh, mungkin mereka akan menjadi hewan iblis seperti yang diinginkan ibunya. Aku menyalakan bambu iblis abadi dan mengibaskan asapnya di atas telur kaki 1000. Peluang untuk menjadi hewan iblis akan meningkat, meskipun sangat sedikit, dengan energi spiritual yang padat dari jalan kenaikan. Tepat saat itu. Retak, cerasa saak. Entah karena waktu, efek bambu iblis abadi, atau energi jalan kenaikan, banyak baby kaki 1000 menetas dari telur mereka. Mereka menyebar di seluruh jalan kenaikan. Hidup dengan baik, semuanya. Saat aku hendak memasukkan pipa bambu kembali ke artefak penyimpananku. Seekor baby kaki 1000 kecil merangkak ke kakiku. Aku mengangkatnya dan meletakkannya di tempat lain, tetapi ia terus kembali dan menempel padaku. Apa ini? Saat aku bertanya-tanya. Biarkan saja. Kau memiliki segel perintah serving, kan? Segel itu telah memberikan takdir yang sesuai untukmu. Ini adalah kedekatan yang dibawa oleh takdir, jadi mungkin lebih bermanfaat untuk menyimpannya bersamamu. Aku mengerti. Setelah melihat kaki 1000 sejenak, aku mengangkatnya dan meletakkannya di bahuku. Aku akan meninggalkan dunia ini. Apakah kau setuju? Baby kaki 1000 tidak menjawab. Setelah menatapnya sejenak, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Song Jin dan Seoran. Kemudian, aku menuju gerbang kenaikan. Baiklah, jika begitu. Kogogo. Sekitar 15 hari setelah kembaliku. Aku mendekati gerbang kenaikan yang hampir tertutup, dengan tubuh darah Yuan Li di depan. Apakah kita akan menyelidiki gerbang kenaikan? Saat aku mendekati gerbang, aku mengeluarkan 2 talisman menutup surga, mengaktifkan satu, dan menerapkannya pada tubuh darah. Baiklah, sekarang. Mari kita lihat. Tepat saat itu. FZZZ, Fizz. Tiba-tiba, stele di atas mulai memercik dengan kuat dengan petir. Apa ini? Lalu, tanpa peringatan. Kilatan. Kurururung. Sebuah sambaran petir tiba-tiba menyerangku. Kogogo. Meskipun bukan petir tingkat penolakan surgawi, itu masih sangat kuat. Seandainya aku tidak membungkus seluruh tubuhku dengan pedang tanpa bentuk, aku pasti sudah dibakar di tempat. Saat aku menggigit gigi melawan petir. Fuaah! Sosok yang akrab muncul di depan mataku. Sebuah bayangan yang diliputi petir merah darah, menangis darah. Yang Sujin. Aku bergetar, mengingat bayangan yang kulihat di puncak surga hancur. Kemudian, sisa dari Yang Sujin berbicara. Ender, melihat sisa ini berarti bahwa kau telah mendengar kata-kataku yang sebenarnya yang ditinggalkan di puncak surga hancur. Aku tidak akan berbicara panjang lebar. Jika kau berniat untuk naik ke alam atas, jangan ragu dan cepatlah pergi dari dunia groteske ini.
Dunia ini sangat mengancam bagi Enders. Tidak ada yang baik untukmu dengan tetap tinggal di dunia ini lebih lama lagi. Cepatlah dan pergi dari dalam kepala yang mengerikan ini. Fuaah, petir berhenti. Dan pada saat yang sama, mataku melebar dalam kejutan. Cereak. Gerbang kenaikan yang dibuat oleh Yang Sujin, seperti makhluk hidup, membuka mulutnya lebar-lebar dan menerjang ke arahku. Wow! Segel perintah surfing di dalam diriku melolong dengan liar, tetapi kemudian, tut! Ia terlempar paksa dari pelukanku oleh semacam gaya tolak yang kuat. Apa? Dan pada saat itu, kuaah! Aku ditelan oleh gerbang kenaikan. Apa yang sebenarnya? Seoran berteriak saat melihat, dan api hantu Song Jin terbakar dengan panik. FSSSH. Gerbang kenaikan, yang telah melahap Seo Eun Hyun, segera menutup rapat. Aku belum pernah melihat fenomena seperti ini sebelumnya. Biasanya, gerbang kenaikan akan terbuka sekali, menyusut secara bertahap selama beberapa hari, dan akhirnya menghilang dalam keadaan sekecil debu. Jenis fenomena, di mana ia melahap seseorang seperti makhluk hidup dan menutup dengan tiba-tiba, tidak pernah terjadi sebelumnya. Tum, tut, tut. Segel perintah surfing, yang terlempar dari pelukan Seo Eun Hyun, menggulung menuju mereka. Swoosh! Segel perintah surfing yang tidak memiliki pemilik terletak di depan mereka sejenak dan kemudian tersapu ke dalam sobekan spasial lain di dekatnya. Segel perintah surfing, dengan daya tarik takdir bawaan, ditakdirkan untuk kembali ke Palace Command Surfing. Dan di Palace Pembebasan, ia akan menunggu untuk dibebaskan, terus-menerus mengembara di kekosongan. Song Jin dan Seoran, yang menyaksikan Seo Eun Hyun yang tiba-tiba ditelan oleh gerbang kenaikan, berdiri dalam diam, terjebak dalam pemikiran mereka. Go-go-go. Banyak suara dan sinar cahaya melintas di sekitarku. Aku mengatupkan gigi, fokus pada Formless Sword yang menyelimuti tubuhku. Seluruh tubuhku terasa seolah akan hancur. Seandainya bukan karena Formless Sword yang melindungi tubuhku berkat pencapaianku dalam Trading Heaven, tubuhku pasti langsung hancur tanpa ampun. Talismanku yang menyegel surga. Aku menggigit gigi cukup keras hingga gusi berdarah, dan mengeluarkan Heaven Sealing Talisman. Talismanku yang menyegel surga, aktifkan. Go-go-go. Sebuah kekuatan besar berkumpul di dalam talisman, dan kekuatan Heaven Sealing Talisman menyelimuti tubuhku. Energi spiritual langit dan bumi bahkan ada di jalur ruang angkasa. Energi spiritual langit dan bumi membungkus tubuhku, menciptakan penghalang padat yang mencegah bahkan satu helai energi pun bocor keluar. Batuk. Huk. Aku meludah darah, nyaris mendapatkan kembali kesadaranku. Sial, ini benar-benar berantakan. Di dalam jalur ruang angkasa gerbang kenaikan, aku ditarik ke atas menuju sesuatu yang di atas. King. Berkah dari Surfing Command Seal di dalam diriku menarikku jauh ke atas. Setelah memasuki gerbang kenaikan, berkah dari Surfing Command Seal menjadi kekuatan nyata yang menarikku, dan aku menyadari bahwa kekuatan ini sangat tidak normal. Go-go-go. Sebentar lagi, aku mungkin akan mencapai alam atas. Tapi, aku menggigit gigi, melihat penghalang Heaven Sealing Talisman bergetar hebat di seluruh tubuhku. Sepertinya Heaven Sealing Talisman kehilangan efeknya lebih cepat dari yang aku kira. Ada kemungkinan itu akan hancur sebelum aku mencapai alam atas. Aku mengatupkan gigi, memikirkan Surfing Command Seal. Sebenarnya, meskipun aku masuk ke gerbang kenaikan, aku merencanakan untuk kembali ke dunia itu dengan kekuatan Surfing Command Seal. Aku tidak menyangka bahwa Surfing Command Seal itu sendiri akan ditolak oleh semacam kekuatan repulsif yang aneh. Tidak ada pilihan lain, aku harus bertahan sekuat mungkin. Go-go-go. Aku cemberut, melihat Heaven Sealing Talisman yang hampir runtuh kapan saja.
Ini tidak bisa dibiarkan. Maka, aku melihat Blood Body Yuan Li yang naik bersamaku. Aku teringat satu cara menggunakan Blood Body, teknik yang diturunkan oleh Yuan Li. Aku membentuk segel bersama Blood Body. Blood Body Skin Armor. Buka. Pada saat yang sama, Blood Body membuka lebar. Swoosh. Organ dalam, otot, dan bagian dalamnya semua terekspos. Kemudian, dari dalam, semua organ dan otot berubah menjadi darah, dan sebuah ruang cukup besar untuk satu orang terlihat terbentuk. Saat aku membentuk segel, Blood Body terbang ke arahku dan menyelimuti tubuhku. Blood Body menutupi seluruh tubuhku, dan segera meresap ke setiap bagiannya. Kugu-gugu. Saat Blood Body meresap melalui serat ototku, seluruh tubuhku semakin diperkuat. Kekuatan dan kemampuan regeneratif tubuh fisikku meningkat secara luar biasa, dan dalam sekejap, aku merasakan bahwa aku dapat menggunakan semua teknik yang bisa digunakan oleh Blood Body. Tapi yang paling penting adalah Weo Wung. Energi dari Heaven Saling Talisman yang sebelumnya berada di dalam Blood Body kini bergabung dengan Heaven Saling Talismanku, secara signifikan memperpanjang durasi efek talisman tersebut. Paat. Penghalang Heaven Saling Talisman, yang tampaknya akan runtuh kapan saja, kini menjadi lebih kuat, dan akhirnya aku bisa bernapas. Bagus, aku tidak tahu kapan aku akan mencapai alam atas, tapi setidaknya aku bisa bertahan untuk sementara waktu. Sekarang aku memiliki sedikit kelonggaran untuk bertahan hidup. Aku melihat sekeliling. Banyak sinar cahaya dan suara melintas di sekitarku. Sejujurnya, sulit untuk membedakan mana yang mana. Di dalam gerbang kenaikan, mungkin ada alasan mengapa kita jatuh ke dunia ini di sini. Aku melihat sekeliling di dalam gerbang kenaikan. Jalur ruang yang menuju alam atas. Piet. Di antara banyak sinar cahaya, sesekali, bintang-bintang yang tampak seperti alam semesta muncul. Aku menangkap sekilas apa yang tampak seperti tak terhitung ruang dan dimensi, dan kemudian, di bawah. Aku samar-samar melihat bentuk dunia yang aku datang dari. Dunia itu adalah seperti... Hah? Aku melihatnya, dan ia melihatku. Mata kita bertemu. Itu adalah giok raksasa. Heok. Apa itu? Apa yang baru saja terjadi? Piet. Aku menyadari bahwa aku masih naik ke alam atas. Banyak sinar cahaya masih melintas di sekitarku. Dan dari pemandangan yang kadang terlihat di antara sinar-sinar cahaya, aku menyadari bahwa aku telah naik cukup tinggi. Baru saja, kesadaranku terputus sejenak. Aku memegang kepala yang berdenyut. Mengapa aku kehilangan kesadaran? Apakah itu karena tekanan ruang? Meskipun ada Heaven Saling Talisman, tekanan yang cukup besar masih terasa. Tentu saja, itu masih bisa ditoleransi, tetapi ada kalanya tekanan tiba-tiba meningkat, jadi mungkin aku kehilangan kesadaran karena tekanan yang parah pada saat itu. Tapi tepat sebelum kehilangan kesadaran, sepertinya aku melihat sesuatu. Aku memegang pelipisku yang berdenyut dan mencoba mengumpulkan pikiranku. Sial, kepalaku tidak berfungsi dengan baik. Untungnya, keadaan mulai stabil. Tapi sakit kepala yang berdenyut tidak mudah mereda. Dan juga, kugu-gugu. Sepertinya sudah cukup lama aku kehilangan kesadaran, karena Heaven Saling Talisman sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Sial, apa yang harus aku lakukan jika Heaven Saling Talisman runtuh? Tekanan meningkat bahkan lebih dari sebelumnya. Energi spiritual langit dan bumi di jalur ruang menjadi lebih padat, tetapi pada saat yang sama, perlawanan yang melawan Heaven Saling Talisman semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, begitu efek talisman tersebut habis, aku akan hancur menjadi gumpalan daging. Aku tidak bisa membiarkannya terjadi. Sambil ditarik ke atas, aku mengambil sikap. Aku akan mengalihkan tekanan.
Aku mulai melakukan tarian pedang menuju kekuatan yang menekanku. Kim Yang-hun pasti telah melakukan Polish All Man Moves Mountain sendirian. Teknik yang merusak diri yang biasanya memerlukan lawan. Fakta bahwa ia melakukan Polish All Man Moves Mountains ke ruang kosong berarti bahwa dunia itu sendiri bisa menjadi subjek seni bela diri. Mengiris melalui kekosongan itu sendiri, bertukar dan bergabung dengan kekosongan itu, aku memasuki keadaan Polish All Man Moves Mountains. Tentu saja, aku tidak berniat untuk menyelesaikan Polish All Man Moves Mountains. Tapi jika itu hanya Endless Mountains Beyond Mountains. Shong, Shong, Shong. Aku mengayunkan Formless Sword-ku ke arah kekosongan. Apa yang disebut para kultivator Naschen Soul, Plane. Aku merasakan pedangku menyentuh batas dimensi. Wom, wom, wom. Di luar dimensi. Aku merasakan pedangku bertabrakan dengan Vital Force, Ki, yang membentuk dunia itu sendiri. Potong itu. Aku mengiris melalui Vital Force, dan dengan itu sebagai titik awal, aku melakukan tarian pedang menuju tekanan yang sangat besar yang menyerangku. Wis! Cerak! Tarian pedangku memotong melalui tekanan ruang. Pada saat yang sama, tekanan pada Heaven Saling Talisman berkurang. Aku tidak bisa melakukan Polish All Man Moves Mountains. Tapi, aku masih bisa mengeluarkan setiap gerakan dari awal hingga akhir tanpa merasa lelah. Selaman horizontal, 3 potongan bawah, ayunan ke atas, tusukan, ubah gerakan, menyerang dan bertahan menjadi satu. Tak terhitung gerakan meledak hampir bersamaan, membentuk satu bentuk. Severing Mountain. Wos. Tekanan di atas terbelah. Cerak, cerak. Meskipun begitu, sejumlah besar tekanan terus menghimpitku, dan Heaven Saling Talisman secara bertahap kehilangan kekuatannya. Dan kemudian, pada suatu saat, bang, bam. Akhirnya, Heaven Saling Talisman menghabiskan kekuatannya. Lebih cepat, lebih kuat. Aku melawan tekanan yang menghimpit seluruh tubuhku dan mengiris melalui tekanan ruang lebih cepat dengan Formless Sword. Tetapi tekanan terus meningkat secara bertahap. Cerak, cerak. Meskipun sudah memotong, sisa tekanan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tubuhku yang tertutup Formless Sword. Selama ini. Urigle. Aku melihat sesuatu yang bergerak di sisi lain jalur ruang, berenang melalui ruang. Apa itu? Makhluk aneh itu, yang tampaknya hidup di celah-celah ruang, untungnya tidak tertarik padaku, tetapi momentumnya tidak kalah dengan seorang Heavenly Being. Merasa dingin menjalar di tulang belakangku, aku terus memotong melalui tekanan. Cerak, cerak. Bahkan setelah disuntikan oleh Blood Body untuk meningkatkan daya tahan dan regenerasi, seluruh tubuhku terasa seolah akan hancur oleh tekanan ruang. Dan kemudian, ketika darah akhirnya meledak dari 7 lubang di wajahku. Bang! Boom! Aku meludah darah saat aku bertabrakan dengan sebuah penghalang yang tiba-tiba muncul di depanku. Wos! Tentu saja, Formless Sword memotong melalui penghalang itu. Dan berkat inersia yang menarikku, aku akhirnya bisa memasuki di atas dengan menembus penghalang itu. Bang! Keug! Batuk, napas. Aku meludahkan seteguk darah. Dan kemudian, aku merasakan tanah di bawah tanganku. Tekanan ruang yang mengerikan itu tidak lagi terasa. Sebuah energi spiritual langit dan bumi yang stabil, dan jauh lebih padat daripada yang aku rasakan di dunia sebelumnya. Puluhan kali lebih banyak energi spiritual daripada jalur kenaikan. Dibandingkan dengan area-area biasa di dunia sebelumnya, ini ratusan kali lebih banyak. Huf! Huf! Aku melihat sekeliling. Tempat ini
Alam atas? Saat aku melihat sekeliling. Boom! Ini apalagi sekarang. Seorang raksasa dalam armor hijau muncul di depanku. Menariknya, dia tidak terbuat dari daging dan darah seperti manusia atau setengah manusia, melainkan dari kayu dan tanah. Dan tekanan yang terpancar darinya. Kuak! Keawug! Aku tidak bisa bernapas. For Axis. Tekanannya sangat melebihi seorang Heavenly Being. Hanya dengan berdiri di domain kesadaranku, membuat kepalaku terasa seperti akan pecah. Aku dengan cepat meninggalkan pikiran untuk mengamatinya dan menarik kesadaranku. Aku mencoba untuk melihatnya tetapi dengan cepat menundukkan pandanganku ke bayangannya. Melihat langsung padanya entah bagaimana membuat mataku sakit. Sebuah entitas yang di bawah Heavenly Being tidak bisa bahkan melihatnya secara langsung. Seorang kultivator dari tahap 4 Axis. Menembus penghalang ruang yang menipis, dan aura ini hanya pada level key building. Sangat mencurigakan. Apakah makhluk aneh dari kekosongan menyamar sebagai manusia dan menyusup? Kugugu. Kultivator 4 Axis mengangkat tangannya. Ini. Momentum yang sama yang kurasakan dari telapak dia. Aku akan meledak dan mati. Pupilku menyempit karena ketegangan dan ketakutan. Aku mencoba berbicara saat meludah darah. Tepat saat itu. Tunggu sebentar. Sebuah suara yang akrab bergema di telingaku. Ham? Kultivator 4 Axis melihat ke satu arah. Aku juga melihat ke arah suara itu berasal. Di sana berdiri sosok yang familiar dalam armor biru, dengan tangan disilangkan. Cheongmun Sunwo. Ini wajah yang aku kenal. Dia bukan makhluk aneh dari kekosongan. Was. Momentum yang terbentuk di tangan kultivator 4 Axis menghilang. Hanya saat itu aku melihat sekeliling. Di belakang Azure Tiger Saint, ada beberapa kultivator Heavenly Being yang memancarkan aura serupa dan kultivator Naschen Soul. Dan di belakang mereka, banyak sosok kekar dengan aura yang sangat kuat terletak. Lebih jauh lagi, kepala Oh Hyun Sok menatapku, matanya membelalak. Di kedua sisi Azure Tiger Saint, berdiri seorang pria parubaya dalam jubah emas dan sosok netral dalam jubah iblis hitam. Pijit. Pria dalam jubah emas, Master Sekte Petir Surgawi Emas, Jin Byuk-ho. Di belakangnya terdapat beberapa kultivator Heavenly Being yang memancarkan energi petir, dan sejumlah besar kultivator Naschen Soul. Dan banyak murid dari Sekte Petir Surgawi Emas juga terlihat. Kia-a. Gia-a. Dan sosok dalam jubah iblis hitam, Grand Elder Lembah Hantu Hitam, Iblis Tulang Putih Heyoguak. Di belakang mereka, dua kapal penyeberangan Nether melayang di udara, dan suara lembah yang menyeramkan bergema di sekeliling. Lebih jauh lagi. Hoho, ini kunjungan yang tidak terduga. Seorang pemuda tampan dengan rambut biru, mengenakan jubah biru, dan tanduk seperti rusa di dahinya. Seo Hweol tersenyum lembut saat melihatku. Di belakang Seo Hweol, beberapa naga laut raksasa yang memancarkan energi Heavenly Being muncul, dengan puluhan naga laut yang lebih kecil diposisikan di belakang mereka. Raja dari suku Harimau Perkasa dan Holy Peng juga hadir di samping Seo Hweol, bersama anggota suku mereka. Dan kemudian, situasi yang aneh. Bagaimana anak ini bisa sampai di sini? Mat Lord Joyeon. Ia berdiri sedikit terpisah dari kekuatan lainnya, tangannya di belakang punggung, mengamatiku dan mengusap dagunya. Di sampingnya, pemimpin tim Kim Yeon tergeletak di tanah, berbusa di mulut dan tak sadarkan diri. Itu tidak terlihat seperti tindakan Mat Lord. Sebaliknya, guncangan karena bertahan menghadapi tekanan ruang, bahkan dengan perlindungannya, tampaknya terlalu besar. Semua yang pernah aku temui di jalur kenaikan berkumpul di sini. Kemudian, entitas 4 Axis berbicara. Jelaskan. Kau bilang kau mengenal anak ini? Ya.
Anak itu pasti seseorang yang aku lihat sebelum melewati gerbang kenaikan saat aku berada di dunia bawah. Kami bertiga bertemu dan bahkan mengujinya. Dia pasti manusia, bukan makhluk aneh. Lalu bagaimana manusia ini yang tampaknya berada di tahap key building bisa naik ke alam dingin cerah sendirian? Dengan kata-kata pria kayu itu, Azur Tiger Saint batuk, tampaknya tidak bisa menebak. Kemudian, Seo Huel melangkah maju dengan senyuman ramah. Mungkin, dia juga memiliki kualitas unik. Sebelum kenaikan kami melalui gerbang kenaikan, kami menemui sekelompok manusia, dan kami mengonfirmasi bahwa beberapa di antara mereka memiliki kualitas menarik. Jadi, sebelum kenaikan, mereka yang dianggap tidak memiliki kualitas tersebut ditinggalkan dan setiap kekuatan mengambil salah satu yang berbakat untuk diri mereka sendiri. Tapi ternyata, mereka semua memiliki bakat unik. Memikirkan bahwa dia mengikuti kami dan naik sendiri, membuatku sedikit penasaran tentang bakat apa yang dimiliki manusia yang tersisa. Saat penjelasan Seo Hueol, pria kayu dalam armor hijau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kualitas unik? Kualitas unik seperti apa? Haha. Mendengar itu, Seo Hueol tersenyum dan bertukar tatapan dengan 3 Heavenly Being lainnya, bahkan Mat Lord. Mat Lord mendengus tetapi menyilangkan lengan, tetap diam. Hanya kualitas unik. Tapi tidak peduli seberapa unik, mereka tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan yang terhormat dan metode yang dipraktikkan oleh mereka di alam dingin cerah, bukan? Ketiga Heavenly Being juga tertawa dan mengangguk. Yah, mereka sedikit unik, tapi sebenarnya tidak ada yang istimewa. Hanya bakat yang sangat cocok dengan metode masing-masing sekte. Mata pria kayu yang mengenakan armor hijau bersinar. Sepertinya kalian menyembunyikan sesuatu. Bicara dengan jelas. Kau baru saja naik ke alam dingin cerah, mengapa begitu rahasia? Guntur. Aura pria kayu itu menyelimuti area. Aku berjuang untuk bernapas, jatuh ke tanah dan memegang jantungku. Sebenarnya, rasanya seperti jantungku akan berhenti kapan saja, dan aku harus memaksakan agar tetap berdetak dengan formless swordku. Heavenly Beings, bagaimana mereka? Tepat saat itu. Tiba-tiba, mata para kultivator Heavenly Being, yang awalnya tertekan oleh aura pria kayu, bersinar. Dan kemudian, Seo Hueol, tangan di belakang punggungnya, mulai berjalan menuju kami. Orang ini? Kemudian, mata aku melebar. Gugu-gugu. Aura Seo Hueol meningkat. Dan energi spiritual langit dan bumi di sekeliling, ratusan kali lebih padat dari sebelumnya, mulai diserap oleh Seo Hueol. Ceraak. Aura Seo Hueol mulai mendorong aura pria kayu yang mengenakan armor hijau. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya semakin kuat. Aku harus mengatakan sesuatu kepada senior alam dingin cerah, agar tidak terjadi salah paham. Apa? Duk, duk, duk. Tidak hanya Seo Hueol, tetapi juga Jin Byuk-ho, Heo Guak, dan Cheomun Sunwo mendekat. Menyerap energi spiritual padat dari alam dingin cerah, aura mereka semakin menguat. Kami bukan seperti mereka yang melarikan diri ke alam atas hanya untuk memperpanjang hidup. Sebaliknya, kami sudah mencapai puncak Heavenly Being dan mendapatkan pencerahan menuju Four Axis tetapi harus naik karena kekurangan sumber daya untuk meningkatkan kultivasi kami. Guntur. Bas. Tiba-tiba, sulit untuk bahkan melihat langsung ke arah Seo Hueol. Aku merasakan hal yang sama terhadap 3 Heavenly Being lainnya. Boom. Saat berikutnya. Cahaya cemerlang meledak dari Seo Hueol, Jin Byuk-ho, Heo Guak, dan Cheomun Sunwo, dan aura mereka berubah. Secara bersamaan. Wos! Aura pria kayu yang mengenakan armor hijau sepenuhnya dinetralkan, dan akhirnya aku menemukan bahwa aku bisa bernapas dengan lebih mudah. Meski kalian menganggap para junior dari dunia bawah agak kurang, kami telah berusaha keras dengan cara kami sendiri dan akan menghargai sedikit penghormatan. Dengan berakhirnya kata-kata Seo Hueol, aku sekali lagi melihat mereka,
Atau lebih tepatnya, bayangan mereka. Dalam sekejap, setelah menyerap energi spiritual dari alam atas, mereka telah menjadi kultivator 4-axis. Pria kayu yang mengenakan armor hijau tiba-tiba dikelilingi oleh 4 kultivator 4-axis. Apa? Apa ini? Bagaimana kalian bisa meningkatkan kultivasi tanpa menjalani tribulasi surgawi? Haha. Sebelum naik, Master Sekte Jin dari Sekte Petir Surgawi Emas menggunakan harta ilahi sekte untuk menghilangkan tribulasi surgawi 4-axis sebelumnya. Kami mencapai 4-axis segera, setelah menghadapi tribulasi sebelumnya, jadi itu tidak menghantam kami sekarang. Azure Tiger Saint tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu pria kayu yang mengenakan armor hijau. Saat mereka mulai menekannya. Guntur. Di langit, aura besar bergetar, dan beberapa kultivator 4-axis lainnya mulai turun. Kenaikan ini, semua sangat istimewa. Menahan tekanan ruang tambahan dan naik bersama sekte mereka. Mereka adalah monster dari awal. Memiliki bakat seperti itu untuk mencapai 4-axis segera setelah tiba. Mereka melihat Jin Byukho, Heo Guak, Cheo Mun Sunwo, dan Seo Huel dengan kagum. Pada saat yang sama. Gugu. Dari Sekte Petir Surgawi Emas, Lembah Hantu Hitam, Sekte Penciptaan Surga Azur, Harimau Perkasa, Holy Peng, Naga Laut, dan lainnya. Banyak kultivator Heavenly Being dan Ascent Soul mulai meningkatkan kultivasi mereka dengan menyerap energi spiritual yang padat. Guntur. Mereka juga tampaknya telah menerima bantuan dari harta ilahi Sekte Petir Surgawi Emas. Tidak ada di antara mereka yang menyebabkan tribulasi surgawi secara khusus. Tentu saja, tidak ada yang mencapai 4-axis segera seperti 4 yang pertama. Guntur. Dan di sana, diam-diam di samping mereka, Mat Lord Joyeon tampaknya telah menembus beberapa hambatan yang terhenti, tetapi belum mencapai 4-axis. Dia tampak telah mencapai puncak Heavenly Being, tetapi kemungkinan. Mengingat sifatnya, dia mungkin tidak menerima bantuan dari Sekte Petir Surgawi Emas dan tidak menghadapi tribulasi sebelumnya. Jadi dia tidak bisa segera mengatasi tribulasi kenaikan dan mencapai 4-axis. Saat aku mengamati sekeliling yang kacau. Bagaimanapun, turunkan aura kalian, junior. Tidak peduli seberapa mengesankan generasi kalian, ada Grand Cultivator tahap integrasi di dekat platform terbang abadi ini. Jadi berhati-hatilah. Melihat sekte seperti Lembah Hantu Hitam dan Sekte Petir Surgawi Emas, sepertinya kalian telah naik dari realm kepala. Aku akan membimbing kelompok kalian ke wilayah manusia. Dan kalian, makhluk iblis. Gugu. Sebelum para kultivator bisa menyelesaikan perkataan mereka. Jauh di sana, petir dan kilat menyambar, dan awan gelap berkumpul di langit. Segera setelah itu, entitas yang membawa awan gelap turun. Gugu. Itu adalah seekor naga raksasa. Lebih besar bahkan dari bentuk asli Seo Huel, naga 4-axis dari aliansi naga sejati suku bumi mendarat di antara suku naga laut. Aku adalah Elder Gyurion dari aliansi naga sejati suku bumi. Kenaikan dari realm kepala generasi ini memang luar biasa. Sudah mencapai 4-axis. Kalian makhluk iblis, ikuti aku ke wilayah iblis. Haha, kami bahkan mendengar tentang ketenaranmu di dunia bawah, Elder Gyurion. Kami menghargai bimbinganmu. Seo Huel menyapa Gyurion dengan senyuman lembut, dan Gyurion tampaknya sedikit malu saat melihat wajah Seo Huel, mendengus. Bagaimanapun, mari kita pergi. Aku tidak ingin berada di sekitar orang-orang ini terlalu lama. Gyurion menyatakan, melirik sekilas ke pria kayu yang mengenakan armor hijau dan kultivator 4-axis manusia lainnya. Kemudian, menghadap padaku, Seo Huel berkata, "Ah, silakan tunggu sebentar. Ada hal mengenai junior ini yang perlu dibahas." Dengan wajah lembut, dia mengulurkan tangannya padaku saat aku tergeletak di tanah. Haha, ini benar-benar. Terjebak di antara pertarungan naga selalu menyakitkan punggung semut. Aku mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.
Aku tidak tahu bakat unik apa yang kau miliki, tetapi pasti sulit untuk naik sampai ke sini, bukan? Terima kasih atas perhatianmu. Aku menjawab, bangkit sendiri tanpa mengambil tangannya. Omong-omong, anak, metode apa yang kau gunakan untuk mengikuti kami? Azure Tiger Saint bertanya, melewati pria kayu yang mengenakan armor hijau untuk mendekatiku. Memang, kami pergi beberapa hari sebelum dia, dan dia berhasil mengejar tepat saat kami naik. Itu benar, sekarang setelah aku pikirkan. Dalam keadaan normal, aku seharusnya tidak bisa berbicara dengan mereka di sini. Mereka telah naik beberapa hari sebelumku, dan aneh bahwa aku, yang berangkat jauh lebih lambat, tiba di alam atas pada saat yang sama. Mat Lord Joyeon, yang telah diam, berbicara dengan tawa. Sepertinya dia memiliki koneksi atau takdir khusus dengan alam atas. Bahkan hanya mempertimbangkan berkah dari serving Kemensil, mereka yang memiliki takdir lebih kuat bisa mencapai alam atas jauh lebih cepat, bukan? Sementara kami membutuhkan beberapa hari untuk hampir naik, anak ini, dengan takdirnya yang luar biasa, mungkin berhasil dalam hanya setengah hari. Kekeke. Karena serving Kemensil. Sepertinya, sementara mereka berjuang selama berhari-hari untuk naik melalui tekanan ruang, aku telah naik seketika berkat berkah segel itu. Tiba-tiba, tanah di bawahku menyala dan tertutupi oleh penghalang aneh. Ini apa? Itu disebut platform terbang abadi. Semua kultivator yang naik dari dunia bawah tiba di sini. Sekarang setelah tidak ada lagi yang naik, platform akan menutup, dan penghalang yang kita tembus sedang dipulihkan. Seo Hweol menjelaskan sambil berjalan. Platform, kini tertutup penghalang, membuat ruang di sekitarnya terasa lebih stabil. Seo Hweol menanyaku. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Dia melambai-lambaikan tangannya dengan ekspresi baik hati. Bakat rekan-rekanmu sudah diakui. Dengan naik sendiri, kau telah membuktikan bakatmu yang luar biasa juga. Karena semua orang sudah naik, jika kau berbakat seperti mereka, aku tidak keberatan membawamu bersamaku. Aku cukup tertarik padamu. Ketertarikan bersinar di mata semua orang di sekelilingku, termasuk Seo Hweol. Buat pilihanmu. Kami akan segera menyebar sesuai arahan dari senior alam dingin cerah. Faksi mana yang akan kau ikuti? Mendengar ini, aku merilekskan seluruh tubuhku. Formless swordku, yang telah menyelimutiku, menghilang ke udara. Baiklah, mari kita pikirkan. Tepat saat itu. Hei, kau! Pria kayu yang mengenakan armor hijau dan kultivator 4-aksis lainnya yang melayang di udara, bersama dengan Elder Naga yang mewakili aliansi naga sejati, semuanya menunjukkan tanda kemarahan yang intens. Ada apa ini? Dalam kebingunganku, mereka bereaksi terhadap Formless Swordku. Melihat dengan seksama, bukankah ini mata-mata dari suku hati yang dilatih dalam metode jalur hati? Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Apa? Matilah, kau mata-mata. Kami akan mengekstrak jiwamu dan menginterogasi setelah kematian. Tunggu sebentar. Boom. Aku meledak, bahkan tidak menyadari apa yang menghantamku, dan mati seketika. Dengan demikian, aku mati tepat setelah berhasil naik. Itu adalah kembaliku yang ke-13.